Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat ya. Seperti kita ketahui, Bali sebagai destinasi wisata populer di Indonesia memiliki banyak daya tarik yang membuat wisatawan selalu ingin liburan ke Bali. Selain keindahan pemandangan alam, aktivitas liburan seru juga banyak teman-teman temukan di Bali, seperti Bali Rafting Tour, wisata sepeda, dan water sport di Tanjung Benoa. Hal yang membuat Pulau Bali mulai terkenal sebagai tempat wisata bukan karena keindahan alam atau tersedia banyak aktivitas liburan, tetapi karena keunikan seni dan budaya yang ada di Bali yang tidak teman-teman temukan di daerah lain. Keunikan akan Pulau Bali akan terbiasa teman-teman lihat jika sering liburan ke Bali. Ada beberapa hal unik mengenai Bali yang tidak akan teman-teman temukan setiap hari. Berikut ini budaya unik yang hanya ada di Bali yang wajib teman-teman ketahui sebagai referensi liburan teman-teman. Yang pertama, omet-ometan atau ciuman massal di sesetan. Omet-ometan adalah bahasa Bali. Jika diartikan, artinya tarik-menarik. Tradisi omet-ometan dilaksanakan setiap tahun, yaitu 1 hari setelah Hari Raya Nyepi. Peserta omet-ometan dari usia 17 sampai 30 tahun dan belum menikah. Sebelum melaksanakan tradisi omet-ometan, muda-mudi dari Banjarkaja Sesetan akan melakukan sembahyang di pura setempat agar mendapatkan keselamatan. Setelah selesai bersembahyang, muda-mudi dipisahkan antara kelompok pria dan wanita, saling berhadapan di jalan raya Sesetan Denpasar. Antara kedua kelompok pria dan wanita akan dipilih 1 orang. Kemudian, peserta yang terpilih akan berhadapan di kedua sisi dan dipertemukan. Kedua peserta akan mengunci bibir, kemudian berciuman sambil disiram air. Kedua, mekepung atau balapan kerbau. Mekepung adalah sebuah tradisi balap kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Ratusan pasang kerbau akan berkompetisi untuk mencapai garis finish tercepat dikendalikan oleh seorang joki. Setiap 1 pasang kerbau akan dikaitkan dengan bajak dari kayu. Kompetisi balap kerbau diadakan di sekitar Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Mekepung dimulai di pagi hari sekitar pukul 7.30 dan event balapan berdurasi sekitar 5 jam. Acara balap kerbau Mekepung biasanya dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, dan 2 kali dalam 1 bulan. Ketiga, Perang Pandan Desa Tenganan. Tradisi Perang Pandan di Desa Tenganan, Pengringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali sangat terkenal sampai ke mancanegara. Tradisi Perang Pandan di Desa Tenganan, Pengringsingan bukan hanya sekedar pertunjukan tradisional, tetapi bagian dari budaya asli Bali dan ritual masyarakat Desa Tenganan. Dengan mengadakan ritual Perang Pandan, penduduk Desa Tenganan meyakini akan terhindar dari hal buruk. Pada saat ritual Perang Pandan di Desa Tenganan, Pengringsingan, 2 pemuda desa akan bertarung dalam sebuah arena. Tiap pemuda akan membawa seikat daun pandan
dengan panjang kurang lebih 30 cm yang digunakan sebagai senjata. Peserta juga membawa sebuah perisai. Pada saat pertarungan dimulai, kedua pemuda akan menyerang satu sama lain. Jika teman-teman ingin menyaksikan ritual perang pandan, datanglah ke Desa Tenganan, Karangasem pada pertengahan bulan Juni. Ritual perang pandan di Desa Tenganan, Pengeringsingan biasanya diadakan selama 2 hari berturut-turut. Karena ritual perang pandan adalah acara keagamaan dan bagi masyarakat lokal dianggap sakral. Sebaiknya pada saat teman-teman datang ke Desa Tenganan untuk menonton perang pandan, mengenakan pakaian tradisional Bali seperti mengenakan kain sarung dan selendang yang diikat di pinggang walaupun tidak wajib. Keempat, Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia. Namun, dirayakan tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi dengan pesta. Justru sebaliknya. Karena pada saat Hari Raya Nyepi, semua aktivitas rutin berhenti dan suasana sepi yang tidak akan pernah teman-teman temukan di negara lain. Siapa saja yang berada di Pulau Bali, Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida harus tetap berada di rumah atau di hotel selama 24 jam. Pertokoan tutup, jalan raya sepi, kantor tutup termasuk Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ditutup untuk semua penerbangan selama 24 jam. Keadaan sepi dimulai dari pukul 6 pagi sampai 6 pagi keesokan hari. Namun ada perkecualian yang boleh keluar hanya untuk aparat keamanan dan ambulans. Kelima, Pawai Ogoh-Ogoh. 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat prosesi umat Hindu Bali yang disebut dengan ngerupuk atau pengerupukan. Ritual pengerupukan dilakukan di setiap desa di seluruh Pulau Bali. Pada sore hari, penduduk lokal akan mengarak ogoh-ogoh di jalan raya. Lalu, apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh sejenis patung raksasa namun dibuat dari bahan ringan agar mudah diarak. Untuk rangka ogoh-ogoh menggunakan kayu dan untuk bentuk menggunakan styrofoam, kemudian dilapisi kertas dan kain sehingga mudah untuk diarak. Keenam, pura di tengah danau. Bali sebagai tempat wisata identik dengan keunikan seni dan budaya. Salah satunya adalah objek wisata pura. Saat liburan di Bali, teman-teman akan melihat banyak pura, dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang paling besar. Namun, ada satu pura di Bali yang lokasinya sangat unik, yaitu Pura Ulun Danu yang berada di Danau Beratan Bedugul. Tidak hanya pada keunikan lokasi Pura Ulun Danau, lokasi pura yang berada di dataran tinggi membuat udara sejuk, selalu terasa walaupun pada siang hari. Karena keunikan dari lokasi pura ini, membuat foto Pura Ulun Danau Beratan selalu terlihat di media promosi pariwisata Bali. Bagi wisatawan yang liburan ke Bali, selalu menjadi destinasi wisata Bali yang wajib dikunjungi. Yang ketujuh, Ngaben atau Plebon. Salah satu keunikan Bali di mata dunia ada pada upacara Ngaben. Ngaben atau Plebon adalah upacara kremasi yang ada di Pulau Bali dan merupakan salah satu upacara penting dalam tradisi budaya Hindu Bali. Yang membuat upacara Ngaben terlihat unik di Bali karena untuk sarana mengangkat mayat dari rumah menuju tempat kremasi menggunakan wadah
Dalam bahasa Bali artinya tempat. Wadah secara umum ada dua bentuk. Satu dibentuk menyerupai pura kecil dengan ukuran dan hiasan yang terlihat sangat indah. Yang satu dibentuk menyerupai binatang, biasanya berbentuk lembu. Untuk wadah yang berbentuk pura akan digunakan untuk mengangkat mayat dari rumah menuju tempat kremasi. Setelah tiba di tempat kremasi, mayat akan diturunkan, kemudian dipindahkan ke wadah yang berbentuk lembu. Wadah memiliki ukuran sangat besar, dan untuk mengangkat akan memerlukan banyak tenaga. Setelah proses ritual upacara selesai, api besar mulai menyala. Bagi penduduk Bali yang beragama Hindu, proses kremasi sangat penting dan diyakini untuk memudahkan arwah yang meninggal mencapai lokasi sesuai dengan hasil perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Penjor. Jika teman-teman liburan ke Bali pada saat Hari Raya Galungan, teman-teman akan melihat dekorasi unik berupa tiang bambu yang ada di sepanjang jalan raya. Namanya penjor. Di mata wisatawan, penjor sebuah tradisi budaya unik di Bali. Dekorasi terbuat dari bambu, dan bambu dihiasi menggunakan janur dan hiasan lainnya. Pada ujung penjor terdapat hiasan bunga yang bernama sampian. Hiasan bunga digantung menggunakan janur yang diikat agar teruntai panjang. Setelah hiasan penjor selesai, penduduk Bali akan memasang tiang bambu di depan rumah mereka masing-masing. Festival layang-layang ukuran raksasa. Festival layang-layang di Bali adalah acara festival tahunan yang diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Juli dan Agustus dipilih karena pada bulan tersebut hembusan angin mulai kencang. Selain faktor angin, pada bulan Juli dan Agustus adalah musim ramai kunjungan wisatawan ke Bali, sehingga festival layang-layang di Bali menarik ribuan pengunjung, terutama wisatawan asing. Keunikan dari festival layang-layang di Bali terdapat pada ukuran layang-layang yang sangat besar. Pada saat terbang, layang-layang akan diiringi musik menggelegar dari gamelan Bali, namanya Bale Ganjur. Lokasi festival layang-layang biasanya di Pantai Padang Galak dan Pantai Sanur. 10. Nama depan yang sama. Bagi yang pertama kali liburan ke Bali, teman-teman akan menemui banyak penduduk lokal. Namun, akan ada satu hal yang akan membuat teman-teman bertanya, kenapa banyak orang Bali nama depannya sama ya? Nama depan orang Bali menempatkan urutan posisi lahir dalam satu keluarga. Wayan atau putu artinya anak pertama. Made, kadek atau nengah artinya anak kedua. Untuk anak ketiga, nama depannya komang atau nyoman, dan anak keempat namanya ketut. Setelah nama depan, baru ada nama belakang yang ada banyak macamnya. Ya teman-teman, itu tadi 10 keunikan Bali yang kita bahas pada kali ini. Oke teman-teman, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih supportnya ya, dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.